Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Adrizal Channel, channel yang membahas tentang matematika, fisika, dan kimia yang sifatnya lebih banyak ke perhitungan matematis. Saat ini kita membahas tentang bab fisika, topiknya momentum dan impuls. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Memohon kepadanya membantu agar membuat kita lebih mudah memahami pelajaran ini. Oke, kita mulai sekarang. Kita bicara pertama konsepnya dulu. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana ini, nggak kemana-mana sekali. Jadi apa itu momentum? Jadi momentum itu, ini simbolnya P, ini dimiliki setiap benda bergerak. Setiap benda yang bergerak. Dirumuskan P sama M kali V. Sementara impuls simbolkan dengan I, ini dirumuskan, langsung rumusnya I sama dengan F delta T sama dengan delta P, di mana delta P itu adalah M delta V, karena yang berubah adalah kecepatannya. Nah, secara umum cuma ini. Nah, cuman kemudian dia bicara tentang tumbukan di sini. Nah, tumbukan itu ada 3 jenisnya. Tumbukan ada 3 jenis. Ada satu lenting sempurna, ada yang kedua lenting sebagian, ada yang ketiga tidak lenting sama sekali, tidak lenting sempurna. Nah, bicara E itu ntar saya jabarkan rumusnya apa. Lenting sempurna itu E nya 1, E sama dengan 1. Ini E nya terletak 0 sampai 1. Ini E-nya 0. Nah, setiap tumbukan tuh selalu berlaku semuanya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Sementara hukum kekekalan energi kinetik, nah cuman hanya di lenting sempurna aja, yang lain nggak berlaku. Nah, E itu adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi dirumuskan min delta V aksen per delta V. Ini untuk tumbukan, sementara kadang-kadang ada dia dijatuhkan ke lantai atau nembus ke dinding. Jadi rumusnya adalah akar H2 per H1. Jadi ini untuk tumbukan 2 benda, tumbukan 2 buah benda, kan 2 benda. Ini tumbukan ke lantai atau dinding, Nah, secara rumus seperti ini. Langsung kita ke latihan soal supaya kita lihat mudah. Nah, ini dia katakan sebuah mobil bermassa 2 ton melaju dengan kecepatan sekian, menabrak sebuah becak asalnya 500 kg. Wah, becaknya berat juga ya. Oke. Nah, kita kena nih bicara tumbukan, berarti kita bicara tentang hukum kekekalan momentum. Setiap tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Kita masukin hukumnya, maka kita katakan P mobil tambah P becak sama dengan P mobil aksen tambah P becak aksen. Nah, ini kita anggap dia nempel. Kenapa nempel? Karena dia bilang kecepatan mobil dan becak, berarti berbarengan mereka. Jadi kita masukin rumusnya, sementara P itu M kali V. Oke, kita masukin. Nah, 120 km per jam. Kita ubah ke satuan meter per detik. Jadi V sama dengan 120.000 bagi 3.600. Coret 0,2, saya bagi 60.
bagi 60 dapat 6, bagi 60 coret 200, bagi 6 200 atau 100 per 3. Kita masukin sini, maka kita katakan 2000 kali 100 per 3 tambah 0. Kenapa 0? Karena kecepatannya becak yang diam. Sama dengan, nah karena dia bergabung, maka kita bilang, kita tambah aja masanya, berarti 2000 tambah 500 kali V. Sehingga kita masukin angkanya, ini berarti kita ulangan 2500, V ini 2000 kali 100 per 3, sehingga kita bagi 500 dua-duanya, bagi 505 bagi 504, sehingga dapatnya V sama dengan 400 per 4, 5 kali 3 15. Ini 5, 15, ini 4. Oke. Berarti 400 bagi 15 itu berapa kita cari? Berarti 300 tambah 90 tambah 10 per 15. Ini dapatnya 20. Ini 6, 26, 2/3 meter per detik. Jawabannya. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 2 selanjutnya. Nah, dia bilang sini ada koefisien tumbukan. Koefisien tumbukan berarti koefisien restitusi tadi. Jadi kita masukin menumbuk tembok dengan arah tegak lurus. Berarti kita bilang E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan setengah. Saya kuadratin supaya saya mudah. Sehingga dia minta kecepatannya. Oke. Kita lari ke GJB kalau enggak ya. Coba ingat, GJB V sama dengan akar 2GH. Sebenarnya perbandingan bersama. Berarti kalau saya kuadratin berarti V kuadrat sama dengan 2GH. Dia minta V-nya. Oke. Masukin angkanya. Menumbuk dengan kecepatan 6. Oke. Tembok. Kita masukin. Sehingga H itu sama dengan akar V kuadrat per 2G. Kita masukin sini akar G yang sama, berarti di sini V 2V1 dikuadratin sama dengan setengah. Masukin sehingga dapatnya setengah sama dengan V2 per P1. Sorry, setengah, nggak perlu dikuadratin, setengah. Oke. Ini setengah. Sehingga dapatnya V2 adalah 3 meter per detik. Oke, lanjutin ke soal selanjutnya. Ini dia ada gambar F dan T, berarti bicara impuls. Sebuah benda A, B yang diam setelah tumbukan, gaya interaksi. Laju A setelah tumbukan adalah laju benda A setelah tumbukan. Oke. Laju mula-mulanya. Oke, maka kita katakan M A kali V, itu pertanyaannya, tambah B yang diam, berarti 0 sama dengan, jika laju benda A setelah tumbukan adalah berarti MAVA tambah, nah
Dia bicara di B-nya. Sehingga kita bicara impuls, berarti ya. Impuls sama dengan F delta T. Berarti ini luas daerahnya. Berarti sama dengan setengah F kali delta T. Sama dengan M delta V. Sementara kecepatan awalnya adalah mula-mula diam. Nanti kita katakan kita masukin V-nya sehingga MB dikali VB. Mula-mula kecepatannya 0. Sehingga VB-nya sama dengan F delta T per MB. Kita masukin sini. Sehingga dapatnya sini ada setengahnya. 1/2. Sehingga kita masukin. Sehingga dia minta kecepatan mula-mulanya. Oke, berarti saya pindahin. Berarti MAV sama dengan MAVA ditambah MB dikali V-nya itu F delta T per 2MB. MB kita coret. Sehingga dia minta V-nya doang, berarti kita bagi semua. Bagi MA semua. Sehingga dapatnya V sama dengan VA tambah F delta T per 2MA. Oke, jawabannya B. Kita lanjutin soal berikutnya. Ini masanya sama. Nempel. Oke. Berarti kita bicara kumuka momentum, berarti kita katakan M kali V tambah 0 sama dengan dia nempel. Berarti M-nya masanya 2. Berarti M tambah M dikali V aksen. Tapi di sini mintanya amplitudo getaran. Jadi ini gabungan ada bab satu lagi, kita bicara gelombang. Kalau di gelombang itu ada aturan, dia katakan EK itu sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, karena dia sudah sebagai satu kesatuan, berarti masanya kita gabung. Berarti kita katakan setengah kali M1 M tambah M dikali V kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Setengah kita coret. Dia minta amplitudonya. Sehingga amplitudo sama dengan V akar 2M per K. Kita pindahin 2M, kita pindahin, diakarin 2M per K. Oke, kita masukin ke sini. Terus cuma sampai situ doang. Ya udah selesai. Sehingga dapatnya V sama A sama V 2M per K. Oke. Kita lanjutin selanjutnya. Nah, impuls. Ingat tadi impuls itu rumusnya adalah F delta T sama dengan M delta V. Tapi ini vektor, ingat vektor berarti ada arahnya. Berarti masanya 20 gram, masukin 2 kali 10 pangkat minus 2. V-nya V2 kurang V1, V2-nya positif. Berarti 2, V1 negatif. Kenapa negatif? Karena arah ke kiri, kurang 4. Sehingga dapatnya 6. Berarti 6 kali 2, 12 kali 10 minus 2. Sehingga dapat dengan 0,12 Newton second. Kenapa Newton second? Karena gaya itu 1 Newton, waktu itu 1 detik. Berarti 0,12 Newton second. Oke, kita lanjutin selanjutnya. Dia minta koefisien restitusi.
Oh. Jadi langsung aja, karena V itu ini berarti bicara tentang pantulan ke lantai, jadi bukan dua buah benda, berarti langsung rumusnya adalah akar H2 per H1. Masukin angkanya H2 seperempat, ini H dapatnya setengah. Nah, jadi nggak penting ketinggian mula-mula 200 cm. Kita lanjutin. Nah, kita masukin hukum kawan momentum tadi. Jadi kita katakan M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Ini setelah tumpukan, ini setelah. Ini sebelum. Atau mula-mula. Masukin angkanya. Nanti kita masukin 0,3 kali 2 tambah 0,2 kali 0 sama dengan bola pertama diam, berarti 0,3 kali 0 tambah 0,2 kali V aksen. Jadi dapatnya 0,3 kali 2 sama dengan 0,2 kali V aksen, sehingga V aksen sama dengan 3 meter per detik. Nah, ini kita masukin aja. Secara logika sebenarnya dapat langsung kali 2,5 kali 2,5 aja langsung dapat 125. 125 langsung aja. Jadi bisa pakai rumus atau kita bikin matematika aja. Jadi ibaratnya sama macam matematika, kita bilang rasio tuh U2 per U1 sama aja. Jadi kalau kita masukin angkanya sama seperti di di suku banyak bukan suku banyak, barisan dan deret. Kalau di barisan dan deret geometri. Jadi kalau secara fisika maka kita katakan E sama dengan akar H2 per H1 sama juga dengan akar H3 per H2. Bisa kita pakai ini. Udah, kita masukin aja. Jadi kalau kita kuadratin dua-duanya, maka kita katakan H2-nya dia pakai cm, ya udah kita pakai cm, 50 per X sama dengan H3-nya 20 per 50. Sehingga X dapatnya 2500 bagi 20. Dapatnya 125. Nah, kita masukin kembali lagi ke hukum kekalahan momentum. Jadi di bab ini kita lebih banyak tentang hukum kekalahan momentum. Jadi jumlah P awal sama dengan P akhir, atau P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Jadi kita masukin, maka kita katakan secara rumus kita katakan 4 dikali 6 tambah 2 dikali minus P. Kenapa minus? Karena arahnya ke kiri. Sama juga dengan A itu masanya 4, tapi kecepatannya ke kiri, balik, min 1. Tambah 2 kali 6. Maka kita bilang 24 kurang 2V sama dengan min 4 tambah 12. Sehingga 2V dapatnya 24 kurang 8, 16. Sehingga V sama dengan 8. Ingat, arah itu berpengaruh. Jadi arahnya ke kiri. Dia bicara dengan gaya. Gaya itu berarti kita bicara momentum, impuls. Impuls itu sama dengan F delta T sama dengan M delta V. Sehingga F sama dengan M delta V per delta T. Berarti kita delta T sama semua. Berarti kita cari hasil kali M kali V paling besar. Ini M kali V-nya 100. Ini 75. Ini 140. Ini 105.
Ini 80. Interval yang besar berapa ya? 140 lah. Kesimpulannya, cukup pahamin yang satu halaman tadi. Jadi sebenarnya ini babnya mudah, cuman kita harus hati-hati di masalah arah tadi. Jadi hati-hati di masalah biasa bermasalah di koefisien restitusi tadi. Ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar dan ditanyakan ke grup, ke WA kita. Mungkin kalau bermanfaat mungkin bisa di share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.